Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion, karya Johannes Calvin, buku keempat, bab yang ke-11, On the Jurisdiction of the Church and the Abuse of it as Seen in the Papacy, tentang yurisdiksi gereja dan penyalahgunaannya, sebagaimana tampak dalam kepausan. Calvin membuka pembahasan pada bab yang ke-11 ini dengan menjelaskan bahwa Kristus memberikan gereja suatu bentuk yurisdiksi rohani. Yurisdiksi ini berkaitan dengan disiplin dan penataan kehidupan jemaat. Calvin menekankan bahwa kuasa tersebut bersifat rohani, bukan sipil. Gereja tidak diberi pedang duniawi. Otoritasnya bekerja melalui firman Allah dan disiplin. Tujuan akhirnya adalah membangun tubuh Kristus. Disiplin dimaksudkan untuk memulihkan, bukan menghancurkan, dan prinsip ini menjadi kerangka dasar argumennya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin kemudian menjelaskan bahwa dalam gereja mula-mula, disiplin dijalankan melalui teguran dan ekskomunikasi. Tindakan ini dilakukan secara kolegial dan pastoral. Fokusnya adalah pertobatan dan pemulihan. Calvin melihat pola ini sebagai model normatif, namun ia menilai bahwa dalam sejarah berikutnya terjadi pergeseran signifikan. Yurisdiksi rohani mulai bercampur dengan kekuasaan sipil. Gereja mengklaim hak menghukum secara eksternal. Hal ini menurutnya melampaui batas Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin mengkritik keras praktik kepausan yang memperluas yurisdiksi hingga mencakup wilayah sipil. Pengadilan gereja mengadili perkara-perkara yang bersifat duniawi. Hukuman finansial dan sanksi sosial diberlakukan. Bahkan hukuman badan dijalankan melalui kerjasama dengan penguasa sipil. Calvin melihat ini sebagai penyimpangan besar. Gereja kehilangan sifat rohaninya. Kuasa rohani berubah menjadi instrumen politik. Injil pun terdistorsi oleh ambisi kekuasaan. Calvin menekankan bahwa Kristus secara eksplisit membedakan kerajaannya dari kerajaan dunia. Gereja tidak boleh mengambil alih fungsi negara. Yurisdiksi rohani terbatas pada perkara iman dan moralitas gerejawi. Ketika batas ini dilanggar, terjadi kekacauan tatanan ilahi. Calvin menilai kepausan telah mencampur adukan dua kerajaan tersebut. Struktur hierarkis diperkuat dengan kekuasaan duniawi. Gereja menjadi institusi dominan secara politis. Hal ini merusak kesaksian rohani. Calvin juga membahas praktik ekskomunikasi yang disalahgunakan. Dalam gereja awal, ekskomunikasi bertujuan mendisiplinkan. Namun dalam sistem kepausan, ia menjadi alat kontrol. Orang dapat dikucilkan karena pelanggaran administratif. Bahkan kepentingan politik memengaruhi keputusan. Calvin melihat hal ini sebagai pelecehan terhadap disiplin gereja. Disiplin kehilangan sifat pastoralnya. Ketakutan menggantikan kasih, kuasa menjadi sarana intimidasi. Selanjutnya, Calvin menyoroti pula bagaimana pengadilan gereja memungut biaya dan denda. Praktik ini menurutnya mencerminkan korupsi struktural. Yurisdiksi rohani dimonetisasi. Umat menjadi objek eksploitasi finansial. Calvin memandang fenomena ini sebagai bukti penyimpangan sistemik. Ketika kekuasaan tidak dibatasi firman Allah, ia cenderung menyimpang. Gereja seharusnya melayani tanpa motif keuntungan. Integritas rohani dipertaruhkan. Calvin membedakan antara disiplin gerejawi yang sah dan hukuman sipil. Disiplin gereja bersifat simbolik dan rohani. Calvin tidak memaksakan hukuman fisik. Hukuman sipil berada di tangan pemerintah. Allah menetapkan dua ranah berbeda. Ketika gereja mengambil peran negara, ketidakseimbangan terjadi. Calvin menilai kepausan mengaburkan perbedaan ini. Akibatnya, gereja menjadi otoritas total. Struktur kekuasaan menjadi absolut. Calvin mengakui bahwa gereja memiliki hak mengatur tata tertib internal. Namun, tata tertib itu harus selaras dengan firman Allah. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Keputusan disipliner harus adil dan transparan. Calvin menekankan pentingnya akuntabilitas kolektif. Kepemimpinan tunggal tanpa koreksi berbahaya. Kepausan menurutnya menunjukkan risiko ini. Otoritas terkonsentrasi tanpa kontrol memadai.
Calvin juga membahas konsep kunci kerajaan surga. Ia menafsirkan kunci sebagai kuasa memberitakan pengampunan dan menegakkan disiplin. Kunci bukan kuasa politik, ia berfungsi melalui firman dan sakramen. Ketika Paulus mengklaim kunci sebagai otoritas absolut, maknanya berubah. Calvin menilai tafsiran tersebut berlebihan, otoritas rasuli bersifat pelayanan, Kristus tetap kepala gereja. Semua yurisdiksi tunduk kepadanya. Dalam penutup pembahasan utama, Calvin menegaskan bahwa gereja sejati menjaga batas yurisdiksinya. Ia melayani melalui firman dan disiplin yang alkitabiah. Kekuasaan duniawi tidak menjadi alat gereja. Ketika gereja rendah hati, ia memancarkan Injil. Namun ketika ia mengejar dominasi, kesaksiannya rusak. Reformasi baginya adalah pemulihan keseimbangan ini. Gereja dipanggil kembali pada mandat rohaninya. Kristus tetap satu-satunya Raja Rohani. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, implikasi teologis dari bab 11 ini menegaskan pentingnya doktrin dua kerajaan. Gereja dan negara memiliki mandat berbeda. Keduanya berasal dari Allah, namun keduanya tidak boleh saling menelan. Gereja menjaga kemurnian rohani, negara menegakkan ketertiban sipil. Ketika batas dihormati, harmoni tercipta. Ketika dilanggar, tirani muncul. Dalam konteks modern, saudara, bab 11 ini relevan bagi relasi gereja dan politik. Gereja tidak boleh menjadi alat kekuasaan partisan, namun ia tetap bersuara propotis. Suara itu berbasis firman Allah, bukan ambisi pribadi. Keterlibatan sosial harus proporsional, otoritas rohani tidak berubah menjadi dominasi struktural. Prinsip ini menjadi integritas gereja. Kesaksian Injil tetap murni. Dalam pelayanan pastoral, bab 11 ini menegaskan disiplin yang restoratif. Ekskomunikasi, jika diperlukan, harus bertujuan pemulihan. Prosesnya adil dan penuh kasih. Penyalahgunaan kuasa melukai jemaat, kepemimpinan kolegial mencegah tirani. Transparansi memperkuat kepercayaan. Hati nurani umat dihormati. Kristus dimuliakan melalui disiplin yang sehat. Dalam pendidikan teologi, bab 11 ini mendorong refleksi kritis tentang struktur gereja. Mahasiswa perlu memahami sejarah penyalahgunaan kuasa. Kesadaran historis membangun kewaspadaan. Otoritas dilihat sebagai tanggung jawab pelayanan. Teologi kepemimpinan harus berakar pada kerendahan hati Kristus. Struktur tidak boleh menggantikan Injil. Reformasi bersifat berkelanjutan. Gereja harus diperbaharui oleh firman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, akhirnya dalam konteks global, bab 11 ini mengingatkan gereja akan bahayanya absolutisme institusional. Konsentrasi kekuasaan tanpa koreksi berisiko tinggi, kepemimpinan harus akuntabel. Firman Allah tetap standar tertinggi, yurisdiksi gereja dibatasi oleh mandat Kristus. Kebebasan rohani dijaga melalui kebenaran, dan kesaksian gereja bergantung pada integritasnya. Kristus memerintah melalui firman-Nya dan Roh-Nya sepanjang zaman. Kiranya dengan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas, saudara dan saya dapat mengerti apa yang ada di dalam kehidupan bergereja saat ini. Tuhan Yesus memberkati.